dari situ jadi kayak paham sih, oh memang berkahnya menikah gitu ya, berkahnya suami istri berbisnis bersama gitu, punya visi dan misi yang sama tuh memang Allah kasih berkat terus gitu. Jadi kayak awalnya kayak nggak ngerti gitu nih, ini bakal jalan gak ya, jalan gak sih, jalan. Cuman pada saat itu nggak mikir kayak gitu sih, mikirnya kayak ya udahlah usaha dulu aja lah, insya Allah gitu pasti jalannya pasti selalu ada gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ratu Rumah Tangga episode 2 bersama saya Reva. Dan pada hari ini saya sudah kedatangan tamu nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Di sebelah saya ada Teteh Dena Rizkia Imania. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Teteh Dena ya, saya panggilnya karena saya tuh udah kenal lama nih, Bu Ibu. Dari dulu. Udah kenal kayaknya dari aku SD kayaknya. SD. Dari aku SD nih, Bu Ibu. Aktif banget. Dan sekarang beliau bersedia untuk menjadi narasumber Ratu Rumah Tangga episode 2. Karena di Ratu Rumah Tangga kita akan selalu menghadirkan wanita-wanita inspiratif yang berkarya dan berdaya dari rumah. Begitu. Boleh Teteh sapa dulu teman-teman yang nonton dan boleh. kenalin diri sedikit mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dena Rizkia Imania. Umur saya 31 tahun. Udah tua ya. Tapi kayak seumur aku ya, padahal aku tuh 27 loh. Atau lebih tua aku malah kelihatan. Enggak lah, sekarang tuh profesi aku sebetulnya ibu rumah tangga yang punya beberapa usaha sih. Jadi Teh Dena ini usahanya banyak banget, Masya Allah. Kita kan temenan juga nih di media sosial. Terus aku kalau lihat Teh Dena sama Adestra tuh, ini lihat suami istri bisa bareng-bareng, berkarya. Terus kan aku tahu Teteh kan dulunya bekerja. Kalian tahu dari dulu ya? Iya, aku tahu Teteh dulu bekerja, ketika menikah kan langsung ini ya, bisnis ya, usaha sendiri gitu. Kayak, wah aku juga mau nih kayak Teteh Dena gitu. Udah bisa sekarang. Sekarang ya lagi mudah-mudahan ya OTW Ya, seperti Teteh. Jadi pertama aku mau tanya Teh, dulu sebelum menikah sebetulnya cita-cita Teteh apa? Dulu tuh sebelum menikah sebenarnya cita-cita aku banyak sih. Karena memang aku tipikal orang yang randomly ya, bisa dibilang tuh seneng banget belajar gitu. Jadi kayak ada hal-hal baru tuh belajar. Dan dulu tuh sebenarnya cita-citanya tuh jadi seorang penyanyi. Masya Allah. Lah ya. Aku kan memang sama suami aku tuh pacarannya cukup lama ya, 7 tahun gitu. Suami aku tuh emang dari dulu pacaran tuh nggak suka banget sama yang namanya penyanyi. Oh gitu, tapi punya pasangan Singer banget. Karma gitu gak sih? Ya udahlah, oke, cancel lah si cita-cita penyanyi itu. Dan beberapa tahun sebelum nikah tuh memang suami aku tuh waktu masih pacaran dulu tuh dia tuh nggak lesin aku make up. Memang dulu tuh memang aku tuh jadi sebelum menikah sama dia udah ada cita-cita menjadi seorang makeup artist. Jadi sebenarnya cita-cita sebelum nikah ya 2 tahun sebelum nikah tuh alhamdulillah sih udah menjadi kenyataan. Salah satunya doang. Alhamdulillah. Kalau penyanyi udah gagal. Seenggaknya tuh yang dijalani sekarang juga salah satu cita-cita ya Iya. sebelum menikah. Meskipun dulu sebelum nikah profesinya adalah Dulu tuh aku pegawai di bank. di bank ya. Dulu tuh aku account officer di salah satu bank ya, salah satu bank. Tapi walaupun aku jadi pegawai bank nih, aku di sana tuh banyaknya tuh menjadi penyanyi direksi. Sering banget di spend ke Singapura, ke Malaysia tuh seminggu, 2 minggu, bahkan kayak latihan di Jakarta terus-terusan acara nyanyi aja terus. Waktu di kantor pun sempet sih berprestasi, maksudnya kayak cepet lah naiknya gitu. Tapi kenaikan itu kayaknya faktor lain deh. Faktor kayaknya aku kenal sama presiden. Tapi kemudian kenapa resign Teh? Resign tuh karena memang dulu dari awal aku masih pacaran sama suami tuh memang suami aku tuh nggak pengen punya istri yang berkarir. Oke. Oh jadi kayak dia tuh kayak agak apa ya, ganti banget deh sama istri yang kerja kantoran gitu. Tipikalnya tuh yang well plan banget gitu. Kalau misalnya gue punya anak, gue pengennya diurus sama lu gitu. Karena memang mertua aku pun mendidik suami aku tuh kayak gitu. Dulu waktu itu ibu rumah tangga yang punya beberapa usaha gitu. Jadi kayak
dia selalu mikirnya kayak cewek tuh udahlah nggak usah yang kerja gimana itu urusan laki-laki cari nafkah. Udah cukup di rumah, kalau misalnya memang ada waktu lebih silakan berbisnis boleh gitu. Makanya dia lesin aku make up dari sebelum nikah biar persiapan aku resign. Berarti intinya kan tidak membatasi sebetulnya ya, justru memberi apa ya istilahnya, memberi pilihan tetap bisa berkarya gitu kan, tapi nggak di kantor, di rumah aja lah ya gitu. Oke. Ada nggak sih keinginan juga, tadi kan dikatain sama Teteh kan ada serak ya yang pengen, tapi Teteh juga sebenarnya pengen nggak sih gitu jadi ibu rumah tangga? Pengennya tuh kenapa? Karena aku tuh sebetulnya dilahirkan dari seorang ibu yang berkarir. Dan aku tuh gini, jadi dulu tuh lucu ya kalau misalnya setiap lagi SD nih aku main gitu ke rumah teman, sedangkan kan mama aku kan kerja kan, jadi aku suka nebeng sama mobilnya ibunya temenku gitu kan. Dia kayak kalau siang-siang pulang sekolah tuh kayak dimasakin, terus makan siang bareng sama ibunya. Itu tuh bener-bener aku momen yang nggak aku dapatkan dulu pada saat aku kecil kan, karena mama aku berkarir sampai aku besar gitu kan. Nah karena faktor itu aku tuh jadi berpikir kayak, wah gila nih kayaknya anak gue tuh nggak boleh ngerasain apa yang gue rasain gitu. Maksudnya gini loh, dalam artian kalau misalnya memang kita punya pilihan untuk tidak berkarir di kantoran, misalnya cuma bisa berkarir di rumah, atau misalnya memang hanya menjadi ibu rumah tangga sejati doang, ya nggak apa-apa gitu. Justru sebetulnya momen-momen dan waktu sama anak ini tuh bener-bener berharga dan nggak keulang lagi gitu. Dan aku ngerasain kayak les tuh bener-bener ngangkot gitu, yang dari kecil tuh dari SD tuh udah biasa yang bener-bener berdikari banget. Pokoknya kamu, mama tuh kerja, papa tuh kerja, kamu harus bisa ini, jadwal les kamu ini, naik angkot ini itu aku dari kecil tuh udah biasa gitu mandiri. Ditambah kan aku anak pertama juga kan. Iya, bener. Jadi kayak nggak terbiasa untuk yang manja gitu. Jadi naik angkot fine aja sih. Dari kelas 4 itu tuh emang udah latihannya dari SD tuh, padahal jarak rumah lumayan jauh kan. Cuma ya udah mulai berani gitu. Gitu. Tapi terlepas dari itu sebetulnya yang membentuk Teh Dina sekarang adalah mama papa lah ya. Tapi pasti kita mengambil yang apa yang kira-kira kita ramu apa dari orang tua kita, dari orang tua suami, bagaimana kita membentuk anak kita nanti gitu ya. Aku juga kan dari ibu rumah tangga nih, ibuku, tapi suami ibunya ibu bekerja. Tapi kita kebalik, tapi kita kan meramu, kita pengennya jadi keluarga yang seperti apa, seperti itu. Jadi ya setiap orang tuh punya pilihan lah ya pasti. Kalau makeup artist kan tadi karena sudah awalnya dikodein nih sama Ade Seraya, tapi kenapa memilih bisnis fotografi dan Amberly Secret? Kenapa? Waktu awalnya bikin si Jurnal Tujana ya, kalau sekarang tuh brandnya namanya Jurnal Tujana, kalau dulu tuh Cariosan Foto kan. Dulunya awalnya kenapa bikin si Cariosan Foto tuh awalnya tuh karena memang aku pertama jadi MUA. Terus aku punya beberapa bisnis lain juga sih waktu itu, waktu awal-awal berumah tangga, dan suamiku tuh resign karena waktu itu kita tuh LDR kan. Jadi suamiku dulu kerja di salah satu bank juga tapi di Palembang. Dia resign, pindah ke Bandung, sempat kerja di Bandung, dan akhirnya menemukan bahwa dia tuh nggak cocok untuk kerja kantoran gitu. Memang kayaknya aku passionnya di bisnis, dia aku nggak bisa kerja sama orang gitu. Udah gitu akhirnya sambil mencari-cari nih, kan nggak mudah ya sebenarnya bikin suatu bisnis yang baru dimana kita tuh udah resign dari tempat kerja gitu kan. Bener-bener nggak ada nggak ada income yang fix, nggak ada fix income gitu kan. Jadi kayak diburu-buru waktu juga gitu kan. Nah akhirnya waktu itu tuh suamiku tuh sering banget nganter aku makeup. Jadi kalau misalnya prewed nih dulu tuh makeup prewed tuh hampir tiap hari gitu, Senin sampai Jumat gitu kan. Dari jam 4 subuh, kadang jam 3 subuh, kadang jam 2 subuh tuh pergi dari rumah tuh aku suka diantar sama suami. Suami aku tuh sering banget aku kenalin sama teman-teman fotografer wedding yang pada saat itu kerja sama aku. Nah, terus aku pun waktu itu pernah jadi kayak MUA fix gitulah, jadi kayak dikontrak sama salah satu brand foto wedding. Setiap brand foto wedding itu prewed pasti MUA-nya sama aku kan. Nah itu tuh suami aku tuh suka nemenin, dan akhirnya cuma kayak ngobrol-ngobrol gitu doang, ngobrol sama teman-teman fotografer yang lain. Udah gitu akhirnya kepikiran apa coba aja fotografer wedding lah. Dulu kan suami aku nggak ada kaitannya banget ya, misalnya lulusan TEL ITB gitu kan, kerja jadi bankers kok nggak ada benang merahnya banget gitu kan. Emang kamu yakin ya? Emang bisa ya? Udah dicobain, tapi memang dia tuh gamers, jadi untuk hal-hal yang berbau IT, editing kayak gitu dia cepet banget, jadi fast learner banget lah gitu untuk urusan kayak gitu. Yaudah deh kita cobain aja dulu. Awalnya tuh bikinnya Cariosan Foto ya. Itu sebenarnya tuh kan artinya itu story. Iya betul. Cuman kita bahasa Sundain karena memang awalnya nggak berpikir brandnya bakalan gede, jadi kayak udah deh
seriusan aja deh dari story gitu kan. Bikin sekarang dia sebenarnya Sunda banget. Tapi bagus loh, itu menjual sekali loh. Iya, terus kan belum ada yang punya juga. Terus kadang orang Jakarta tuh manggilnya tuh karyosan. Jadi kelihatan banget tuh bukan orang Sunda kan. Kalau orang Jakarta malah nganggapnya itu disangkanya bahasa Jepang. Jadi karyosan mereka bilangnya. Gede, terus lama-kelamaan lebih banyak dia kerjaannya daripada aku. Masya Allah, berkah suami. Berkah emang. Terus udah gitu nggak tahu gimana ya, emang udah dasarnya jalan Allah gitu kayak gitu. Terus memang aku awalnya tuh cuman kayak temen-temen yang dekat gitu. Awalnya klien-klien yang makeup sama aku tawarin gitu, kamu udah punya belum fotografer wedding? Ini suamiku buka brand foto nih gini. Akhirnya suami aku belajar ke beberapa temen juga gitu kan. Udah gitu udah deh mencoba brand itu dan sampai sekarang Masya Allah. Besar sekali loh, itu followersnya udah banyak loh. Aduh alhamdulillah. Terus itu berarti waktu bikin Cherryosan itu posisinya belum resign? Posisinya udah resign. Oh udah. Kebayang nggak? Udah resign tapi belum tahu mau bisnis apa ya? Udah ada. Jadi waktu itu kita tuh sempet supply sayur dan buah. Jadi supplier sayur dan buah ke hotel-hotel. Itu aku lagi handle gede banget tuh, tender gitu ke beberapa hotel yang mana aku tuh nggak punya kenalan sama sekali, bener-bener faktor BU. Apa tuh BU? Butuh. Ini bisa. Iya kan, jadi kayak wah gila nih, nggak mungkin nih hidup mesti muter gitu kan. Cicilan dan segala rupa udah gitu akhirnya ya udah karena faktor BU itulah langsung tring muncullah ide-ide ya. Muncul ide-ide sama Allah juga emang udah dikasih jalan gitu ya. Di si supplier itu tuh supplier sayur sama buah ke hotel tuh memang suami aku tuh ngerjainnya tuh dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi doang. Jadi jam 12 malam dia tuh belanja sendiri sama beberapa pegawai ke pasar Caningin tuh udah kayak gitu. Terus nanti kita bikin bon jam 5 subuh, jam 6 antar. Udah jam 6 antar tuh udah kerjaannya udah selesai. Makanya seringnya nganter aku makeup tuh karena memang kerjaannya dia kerjain jam 12 malam sampai subuh gitu. Ketika orang-orang tidur, Teteh dan suami bekerja, Masya Allah. Kerja pokoknya. Keren. Ya aku dari situ jadi kayak apaan sih, oh memang berkahnya menikah gitu ya, berkahnya suami istri berbisnis bersama gitu, punya visi dan misi yang sama tuh memang Allah kasih berkat terus gitu. Jadi kayak awalnya kayak nggak ngerti gitu nih, ini bakal jalan gak sih, cuman pada saat itu nggak mikir kayak gitu sih, mikirnya kayak ya udahlah usaha dulu aja lah. Insya Allah gitu, pasti jalannya pasti selalu ada gitu kan. Ternyata segini ya, masa struggle banget ya? Iya, mungkin orang-orang kan mikirnya kan kayak ya udah kita ngapain sih nunjukin enggak susah-susahnya ke orang kan istilahnya kayak gitu, tapi ternyata nggak perlu lah orang lain tahu ya susah-susahnya kita kayak gimana kan. Iya. Berarti Teteh dan suami berbisnis bersama, Teteh tetap bisa berdaya ya dari rumah ya. Sekarang aku mau tanya nih, menurut Teteh perempuan berdaya itu perempuan yang seperti apa sih? Perempuan berdaya itu mungkin orang-orang banyak mengidentikan dengan perempuan yang punya penghasilan. Tapi menurut pendapat aku sendiri sebenarnya perempuan yang punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang positif, even itu di rumah atau itu dia di kantor atau apapun itu, yang penting hal-hal itu tuh berbau positif untuk orang-orang di sekitarnya, untuk orang-orang tersayang gitu ya, keluarga ini. Menurut aku itu perempuan yang berdaya, yang memang mereka tuh bisa memilih ya, mereka tuh pengen career path-nya tuh di apa gitu, di bidang apa. Apakah memang ibu rumah tangga saja di rumah, ya it's okay gitu. Memang kalau misalnya memang sebetulnya apa ya, kalau misalnya ibu rumah tangga tuh gila loh, aku sampai kayak ini tuh bagian kerjaan yang paling aku pusingin banget, bener gak sih Rana? Iya. Rumah kayak jujur serius itu aja tuh baru pas punya rumah sendiri. Iya bener banget makanya gue suka banget. Gimana, apa kabar? Gak bisa salah setelah menikah, bener setelah menikah, bener gak sih? Jadi kayak bisa karena terpaksa dan sudah biasa. Dan gini tuh juga Teh, kalau aku pribadi, aku dulu nggak pernah nih. Sekarang aku tuh jadi menikmati hal baru gitu loh Teh. Kayak dulu udah istilahnya udah capek aktif kemana-kemana, sekarang menikmati rumah dan seisinya gitu istilahnya ini. Kalau kita sangkut pautin sama Al-Quran emang bener juga ya, emang seorang wanita tuh emang baiknya di rumah tuh memang aku melihat lebih banyak banget keberkahannya sih. Itu aja sih, dibanding bukannya menjudge apa ya, misalnya orang wanita yang berkarir di kantor tuh tidak baik ya, maksudnya kayak cuman kayak apa ya, aku melihat kayak keberkahannya bisa membersamai anak-anak gitu kan, nemenin anak ngaji, even itu cuman
main, belajar baca atau apapun itu tuh bener-bener itu tuh jadi memori anak loh, itu tuh jadi bener-bener memori seumur hidup dia gitu, yang akan pernah diulang lagi. Kita kalau produktif nggak harus selalu value-nya gaji ya Teh ya. Iya, bener. Bisa anak sehat, Iya. anak pinter, Iya. anak cerdas dan lain sebagainya. Itu banget sih teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau misalnya ada yang mau memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, atau ada yang terpaksa harus resign, ada yang ternyata suaminya pengen istrinya di rumah, coba deh Bismillah. Di rumah itu nggak jadi mati gaya kok gitu, malah sebetulnya kerjanya banyak banget, kerjaan domestiknya banyak banget, tapi Nggak kalau ada liburnya. nggak ada liburnya ya kita bisa berdaya dan berkarya dari rumah, Iya. seperti yang dilakukan oleh Teh Dena ini.